Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube ini yang berisi konten alur cerita film. Ini adalah video pertama di channel saya, jadi saya mohon kritik dan sarannya agar saya bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam membuat video. Oke, langsung aja kita masuk ke filmnya. Di video pertama ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Hobbit and Unexpected Journey, yang digarap oleh Peter Jackson dan diambil dari sebuah novel karya John Ronald Reuel Tolkien yang berjudul The Hobbit. Film ini dirilis tahun 2012 dan termasuk film tersukses keempat pada masa itu. Dibintangi oleh Martin Freeman, Richard Armitage, dan Ian McKellen. Berdurasi 182 menit, film ini menceritakan petualangan sang hobbit yang bernama Bilbo Baggins yang ingin membantu para kaum kurcaci untuk merebut kerajaannya kembali dari Smaug sang naga. Oke, salam spoiler. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kota yang damai dan sejahtera yang terletak di bawah kerajaan kurcaci di wilayah Erebor. Angin pun berhembus kencang seakan menandakan adanya bencana. Thorin, sang pewaris kerajaan pun memerintahkan Balin untuk membunyikan lonceng tanda bahaya. Terlihat kobaran api yang besar pun menyerang kerajaannya, dan ternyata itu adalah Smaug sang naga. Kota yang damai itu pun hancur. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Thorin dan prajuritnya pun berusaha melawan sang naga. Namun karena kekuatannya yang terlalu besar, mereka tidak bisa menghentikan Smaug, dan kerajaan itu pun hancur oleh Smaug. Thorin dan kaumnya pun pergi meninggalkan kerajaan itu. Di saat waktu yang sama, kaum peri yang dipimpin oleh Thranduil melihat kehancuran itu. Thorin pun berharap mereka membantunya, namun Thranduil pun meninggalkannya. Scan beralih ke daerah sebuah para hobbit tinggal yang bernama Shire. Terlihat Bilbo sedang didatangi oleh seorang penyihir yang bernama Gandalf. Ia pun mengajak Bilbo untuk berpetualang, melihat hal-hal yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun Bilbo menolaknya, dan karena Gandalf yakin bahwa Bilbo adalah orang yang tepat untuk petualangan itu, ia pun memberi tanda di pintu rumah Bilbo agar para kurcaci datang ke tempatnya. Saat malam tiba, Bilbo pun kedatangan satu kurcaci yang tidak ia kenal. Ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Lalu para kurcaci itu pun datang bersama Gandalf. Mereka pun berkumpul di meja makan, bernyanyi, bersenang-senang, dan bergembira seakan mereka melupakan apa yang telah terjadi. Suara pintu pun terdengar. Ada seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah Thorin, sang pewaris kerajaan dwarf. 13 kurcaci pun telah berkumpul dan merencanakan perjalanan panjang untuk kembali ke rumah. Tapi itu bukanlah hal yang mudah, karena mereka membutuhkan seseorang yang tidak bisa tercium oleh Smaug. Gandalf pun berusaha membujuk Bilbo untuk kedua kalinya, namun sekali lagi Bilbo menolaknya. Di pagi hari, Bilbo terbangun dari tidurnya. Ia menelusuri keadaan rumahnya. Ia pun terdiam dan berpikir. Lalu ia melihat surat perjanjian yang ditawarkan oleh Gandalf. Seketika itu, ia memutuskan untuk ikut dalam perjalanan itu, dan petualangan pun dimulai. Di malam hari, mereka mendengar suara jeritan dari arah gunung yang berlawanan, yang ternyata mereka adalah kaum orc yang sedang mencarinya. Di lain tempat, di sebuah hutan bagian timur, ada seorang penyihir yang menjaga hutan itu dari kegelapan, yang bernama Radagast. Terlihat ia sedang kebingungan dengan hewan-hewan di sana yang sudah tidak bernyawa. Ia pun mencari tahu dan menemukan hewan kesayangannya yang bernama Sebastian sedang sekarat. Ia pun membawanya dan mencoba memberikan ramuan dengan harapan Sebastian masih bisa selamat. Dengan mantranya, Sebastian pun selamat. Lalu Radagast pun pergi menuju kegelapan itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan,
Thorin pun memutuskan untuk beristirahat di bawah gunung. Namun Gandalf memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke lembah tersembunyi agar kaum peri bisa membantu mereka. Namun karena Thorin dendam pada kaum peri, ia pun menolaknya dan Gandalf pun pergi meninggalkan mereka. Saat Bilbo memberikan makanan pada Fili dan Kili, mereka menyadari bahwa dua kuda mereka hilang. Mereka mencarinya dan melihat 3 makhluk troll membawa kudanya. Bilbo pun masuk ke dalam sana dan mencari cara untuk melepaskan kudanya. Namun ia tak bisa melepaskan tali itu. Ia mencari cara agar dapat melepaskan tali itu dan melihat sebuah senjata di makhluk itu. Ia pun mendekatinya dan berusaha mengambil senjata itu. Namun sayang, ia tertangkap. Saat ingin dimakan, Kili pun datang menyerang makhluk itu dan para kurcaci pun ikut membantunya. Tetapi Bilbo tertangkap yang memaksa mereka untuk menyerahkan dirinya. Di saat yang sama, Bilbo melihat Gandalf berlari, yang akhirnya ia memutuskan untuk mengulur waktu. Gandalf pun tiba dengan memecahkan batu besar yang membuat cahaya matahari masuk dan makhluk itu pun berubah menjadi batu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, tapi terdengar ada seseorang yang datang, yang ternyata ia adalah Radagast. Radagast pun menceritakan semua yang telah terjadi kepada Gandalf, bahwa kegelapan di wilayah Dol Guldur telah bangkit. Ia pun memberikan sebuah pedang kepada Gandalf yang ia dapatkan di kegelapan itu. Di saat yang sama, mereka mendengar auman serigala, yang mana serigala itu adalah pengintai milik kaum orc, yang berarti sekawanan orc ada di sana dan mereka telah diikuti. Radagast pun memancing sekawanan orc itu agar mereka bisa berlari dan bersembunyi. Akan tetapi mereka terlihat dan orc itu pun menghampiri mereka. Saat mereka terkepung, Gandalf pun memanggil mereka untuk masuk ke dalam gua. Di sana mereka menemukan jalan menuju suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah lembah Imladris, dan mereka pun pergi ke sana. Di sana mereka bertemu dengan raja kaum peri yang bernama Lord Elnord. Mereka pun dibawa masuk, menikmati makanan yang segar dan mendengar musik yang indah. Di malam hari, Thorin memberikan peta kepada Elnord. Lalu Elnord pun meletakkan peta itu di bawah cahaya rembulan. Maka terbacalah peta itu. Di sana, Gandalf pun berbicara dengan Galadriel dan Saruman. Ia bilang bahwa sang penyihir kegelapan Necromancer telah bangkit. Gandalf pun menunjukkan pedang kegelapan itu. Di saat waktu yang sama, Lidir datang memberitahu Lord Elnord bahwa para kurcaci telah pergi dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat melewati pegunungan, Bilbo ingin terjatuh, namun Bofur dan Dualin menahannya. Dari atas, batu besar pun menghantam pegunungan itu, yang ternyata sang legenda raksasa batu sedang bertempur. Mereka pun terpisah. Mereka pun mencoba bertahan. Bilbo pun terjatuh lagi, namun Thorin menyelamatkannya. Thorin marah kepada Bilbo yang bilang bahwa seharusnya Bilbo tidak ikut dalam perjalanan. Terlihat Azog sang penghancur pun bergerak memburu para kurcaci. Di saat mereka tertidur, Bilbo mencoba untuk pergi dari sana. Namun Bofur yang berjaga menahannya untuk pergi. Namun karena Bilbo masih mengingat ucapan Thorin kemarin, tiba-tiba pedang Bilbo pun menyala, yang menandakan adanya orc di tempat itu.
Tanah pun terbelah dan mereka pun terjatuh ke dalam gunung itu. Para goblin pun datang dan menangkapnya, namun tidak dengan Bilbo. Ia mencari cara agar dapat menyelamatkan para kurcaci. Namun satu goblin menyerangnya dan ia pun terjatuh lebih dalam lagi. Para kurcaci pun dibawa ke hadapan Raja Goblin itu, dan ia mengirim kabar kepada Azog bahwa mereka telah menemukan para kurcaci. Di bawah sana, Bilbo pun terbangun dan melihat goblin itu diseret oleh Gollum. Ia pun melihat cincin yang terjatuh dari tubuh Gollum, yang mana cincin ini akan sampai pada series The Lord of the Rings. Ia pun mengambil cincin itu dan melihat Gollum di atas sana. Tiba-tiba pedang Bilbo pun redup. Gollum pun hilang. Saat melihat ke atas, Gollum pun ada di hadapannya. Ia pun menodongkan pedangnya dan menanyakan arah jalan keluar. Gollum pun menyadari cincinnya hilang. Ia pun mengejar Bilbo. Saat para kurcaci ingin dibunuh, cahaya putih pun mengusir para goblin itu, yang ternyata itu adalah Gandalf. Mereka pun pergi dari sana. Saat Bilbo sedang terdesak, ia pun terjatuh dan tak sengaja cincin itu terlempar ke atas dan ia pun memakainya. Bilbo pun menghilang. Gollum pun tidak melihatnya. Saat Gandalf dan para kurcaci ingin keluar, Raja Goblin itu menghalanginya. Mereka pun terkepung. Gandalf pun merobek kepala goblin itu hingga terjatuh, yang membuat mereka terjatuh ke bawah. Saat Bilbo berhasil keluar, ia pun melihat Gandalf dan para kurcaci berhasil menuju cahaya matahari. Bilbo pun pergi menyusulnya. Di luar, Gandalf pun menanyakan keberadaan Bilbo. Bilbo yang masih menghilang dengan cincin itu, ia pun mendengarkan ucapan Thorin. Akhirnya, Bilbo pun sadar dan kembali ikut dalam perjalanan. Saat mereka berpikir sudah selamat, tiba-tiba Azog pun datang dan menyerang mereka. Mereka pun terpojok dan naik ke atas pohon untuk menghindari serigala-serigala itu. Gandalf pun mengambil sebuah kupu-kupu dengan tongkatnya dan membacakan mantra. Kupu-kupu itu pun pergi. Thorin yang melihat Azog, ia tidak percaya bahwa Azog masih hidup. Serigala itu pun kembali menyerang mereka. Mereka semakin terpojok. Pohon yang mereka naiki pun satu persatu runtuh. Gandalf pun mengambil buah di sana. Ia membakarnya dan membagikannya kepada teman-temannya. Lalu mereka melemparkannya ke arah serigala itu. Hutan itu pun terbakar, namun pohon yang mereka taiki semakin jatuh ke arah jurang. Ori pun terjatuh dan memegang kaki Dori. Mereka berdua pun jatuh, namun Gandalf menahan mereka dengan tongkatnya. Mereka semakin terpojok. Gandalf tidak bisa berbuat apa-apa. Thorin pun bangkit dan melihat ke arah Azog, berlari dengan pedangnya yang hanya memegang sebatang pohon untuk tamengnya. Azog dan serigalanya pun menyerangnya. Thorin mencoba menusuknya, namun serigala itu melemparkannya, yang membuat Thorin sekarat. Saat Thorin ingin dibunuh, Bilbo pun menolongnya dengan menusukkan pedang perinya ke arah orc itu. Bilbo pun terpojok, namun pejuang kurcaci bangkit dan membantunya. Saat mereka terpojok, sekawanan burung pun datang menolong mereka, yang ternyata Gandalf lah yang memanggilnya, dan mereka pun pergi bersama burung itu. Di pegunungan, mereka khawatir dengan keadaan Thorin. Lalu Gandalf membacakan mantranya. Thorin pun terbangun. Semua orang sangat senang dan terlihat Gunung Erebor sudah semakin dekat. Di kerajaan kurcaci pun terlihat Smaug sang naga membuka matanya. Lalu film pun selesai. Buat teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you the next video.